dalam memberikan IP address, subnet mask, kemudian IP address broadcast, network address, ya, kemudian juga subnet masknya, ya. Beberapa yang diberikan oleh server pada klien, server ini nanti melakukan manajemen olah data dan menyimpan dan mendistribusikannya, ya. Kemudian mengontrol atau mengatur satu klien atau satu user ke user lainnya, memberikan hak dan membatasi hak, ya. Misalnya kalau sebuah server itu memberikan layanan sistem yang terintegrasi, ya, misalnya ada sistem keuangan, kemahasiswaan, kemudian alumni, ya, dan pasti banyak lagi yang lainnya, maka klien siapa atau kelompok grup apa yang bekerja untuk memberikan input data pada bidang keuangan, ya, pada bidang kemahasiswaan, kemudian pada inventory, ya, dan sebagainya pada sebuah sistem, maka inilah kerja daripada seorang admin dalam manage user yang di workstation ini melalui PC server. Barangkali ada beberapa di antara orang yang merasa khawatir kalau bekerja dalam jaringan itu akan terambil datanya, ya, atau informasi yang dia miliki. Nah, untuk pengaturan yang baik, hal itu bisa diatasi, ya, karena tidak semua orang bisa memberikan data dengan mudahnya, atau orang lain dengan mudahnya mengambil data pada kelompok atau user yang tidak berhak, ya. Seperti misalnya dalam pengelolaan data kepegawaian, tidak akan mungkin keuangan itu tahu data kepegawaian walaupun dalam sebuah jaringan, ya. Jadi mereka punya hak yang beda-beda. Siapa yang berhak untuk melakukan pekerjaan di keuangan, maka grup keuangan. Demikian pula kepegawaian, ya. Kemudian juga SDM barangkali seperti itu. Ini semuanya dibagi oleh seorang admin yang menangani server itu sendiri. Nah, server ini nanti bisa memberi layanan bermacam-macam, misalnya PC dalam menyediakan file, ya, namanya file server, dalam manage printer dalam sebuah jaringan, ya, maka konfigurasi print server seperti itu. Kemudian dalam hal hak dan tidak haknya orang untuk mengakses, ya, itu nanti bisa diatasi dengan security proxy misalnya seperti itu. Kemudian nanti ada konfigurasi pada user diatur pada application server, ya. Kemudian jika memberikan informasi ke jaringan Google, maka dikonfigurasi web server. Kemudian untuk menangani surat menyurat informasi itu, ya, maka konfigurasi di server dikonfigurasi mail server. Kemudian server diakses atau dikonfigurasi atau diatur oleh seorang admin dari tempat yang di luar tempat server, ya. Itu nanti dikonfigurasi dengan menggunakan remote access server, dan masih banyak lagi lain-lain yang bisa didapatkan di dalam jaringan komputer ini. Ya, ini konfigurasi Windows Server, ya. Jadi ketika awal kali Windows Server itu diinstal, maka semua configure itu dalam kondisi no ready atau belum siap. Misalnya konfigurasi file server ini masih no, ya. Kemudian print server, application server, dan sebagainya ini masih dalam kondisi no. Beberapa hal yang sudah, misalnya domain controller ini yang mengatur untuk membuat user, itu sudah yes. Ya, ini yes dan tidaknya pada saat diinstal itu kita isikan, ya. Kalau kita di awal itu saat mengisi tampilan itu apakah sekalian diinstal atau dikonfigure, maka nanti akan konfigurasi nanti kan yes. Tapi kalau kita abaikan maka no semuanya. Ini di Windows Server, ya, di Windows Server. Nanti kalau di Windows bukan, tapi kalau di Linux Server nanti lain lagi konfigurasinya. Ini kita tekankan di Windows, ya. Kemudian ada istilah host, ya. Host itu adalah sering digunakan untuk PC yang ada di klien atau di workstation, yaitu mereka yang mendapatkan layanan oleh server dalam mendapatkan IP addressing dalam protokol TCP/IP. Ya.
Nah, selain server, yaitu ada position serta peralatan-peralatan jaring lain, ini namanya disebut sebagai host. Ya, jadi di jaringan itu ada host, ada server. Kalau server, yaitu PC yang memberikan layanan pada host atau position, sedangkan host adalah PC-PC yang menginput data, yang memberikan inputan, ya, kemudian memberikan akses, mendapatkan atau memberikan akses dari server. Ini beberapa connection fisik, ini sudah kita bahas, kita abaikan ya. Kemudian connectionnya NIBAS, yaitu sebuah jaringan yang tersentral dari server ke klien menggunakan line utama sebagai busnya itu. Kemudian semua klien dikoneksikan ke kabel busnya itu ya. Jadi kayak model jaringan ya, dari server ke klien dikoneksikan ke setiap terminal-terminal itu. Ya. Kemudian topologi fisik bus seperti yang terlihat di layar, seperti ini ya sambungannya. Jadi semua jaringan klien ini ya, ini connect ke line utama ini menggunakan terminal. Kalau ini menggunakan koaksial kabel atau kabel koaksial, maka di terminal ini ada TPNC, kemudian connect ke PC menggunakan IPNC. Nah sekarang bus ini dipakai hanya untuk menyalurkan data dari sumber ke klien dalam jarak yang jauh, kemudian di setiap terminal tempat di mana klien itu berada, misalnya di lab, disambungkan dengan topologi star ya. Jadi bus itu hanya sebagai layanan data dari server ke klien dalam jarak yang cukup jauh. Ini saya cek ya, ada yang baru masuk. Oh, ada ya. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ini hanya mengulang lagi yang sudah ya. Mungkin ada pertanyaan untuk IKA 2C. Halo, ada pertanyaan? Halo, IKA 2C, ada pertanyaan? Belum ada ya. Oke, saya teruskan. Libas, ini sudah saya topikkan ke Anda, tinggal dibaca ulang ya, kalau kurang jelas. Nah, koneksi steering yang paling populer, dan ini biasanya hanya di lingkungan satu lokasi ya, misalnya di ruang lab atau di ruang perkantoran ya. Basic koneksinya server dan klien atau position tersentral menggunakan terminal hub atau switch ya. Nah ini ya, hub atau switch. Hub ini device connection model lama, dan ini hanya bisa memberikan layanan hanya sepasang PC yang saling berinteraksi dalam melakukan pemutaran data. Sedangkan yang saat sekarang kita pakai adalah switch, yaitu semacam hub, di mana switch ini sudah ada hardware yang mengatur traffic data, sehingga lebih dari sepasang PC, misalnya ada 2, 3, 4, 5 yang saling berinteraksi dalam melakukan pemutaran data itu bisa berjalan tanpa ada halangan disconnection atau collision ya. Collision itu tubrkan data yang terjadi saat bersamaan waktunya dengan menggunakan hub ini. Nah sekarang ini sudah nggak dipakai lagi hub. Jadi hub ini sudah digantikan switch. Jadi kalau sekarang ada hub itu berarti masih menggunakan temuan yang atau alat yang digunakan sebelum switch itu dipakai. Gitu ya. Cara pakainya switch. Hub dan switch itu hampir sama secara fisik. Jadi sebuah kotak, di dalamnya ada circuit kayak PC atau ya motherboard. Kemudian ada alur-alur yang terkonek pada port RJ45 ini ya. Kemudian dikoneksikan ke PC, ke workstation ataupun juga server menggunakan kabel UTP. Nah, kabel UTP ini dikoneksikan ke port RJ45 yang terkonek baik ke server maupun workstation ke hub-nya ini atau ke switch sama ya. Koneksi antara server ke switch, antara workstation atau host ke switch menggunakan kabel UTP straight ya. Kalau sama misalnya PC dengan PC ya, langsung hubungannya server ke server dan sebagainya itu sama, itu pakai kabel UTP tapi dalam sambungan cross ya. Nah, besok kalau Anda masuk ke kampus, saya akan perlihatkan seperti apa sih
UTP dalam sambungan straight dan cross, dan bagaimana cara menyambungnya ya. Nah, menyambungnya ini gampang-gampang susah karena banyak faktor yang menyebabkan tidak suksesnya dalam menyambung ya. Yang pertama kali barangkali clampingnya itu kurang kuat dalam menekan ya, atau juga ketika Anda menyambungkan atau menata kabel itu tidak sesuai dengan urutan standar ya. Yang kita pakai nanti adalah T568B standarnya. Jadi kalau Anda menggunakan T568A, satunya T568B ya nggak nyambung nanti. Ya, atau Anda nyambungnya asal disambungkan, itu juga nggak bisa dipakai. Ya. Ini topologi star untuk dan lebihnya ya, saya baikkan aja. Kemudian extended star artinya star yang di extend atau dikembangkan lagi atau dibuat dalam connection yang sama. Di star dibuat star lagi. Jadi satu kabel star dikoneksikan ke switch, kemudian switchnya itu nanti sambung ke beberapa position lagi yang lainnya. Jadi star star by star ya, dari bunga star ke star itu ya. Jadi ini switch yang nanti koneksikan ke PC. Kalau PC langsung maka ini sebagai switch terminal, tapi kalau switch dikoneksikan ke switch kemudian switch ke motion maka namanya extended star. Ini biasanya dialami ketika sebuah switch tidak menampung semua PC yang ada dalam ruangan. Misalnya kita punya 8, padahal PC di ruangan itu butuhnya atau adanya yang harus dikoneksikan 25 misalnya. Ya, maka mau tidak mau kita harus memanfaatkan switch ini sebagai ekspansinya, di extend ya, atau ditambahkan ke switch yang lain untuk diintegrasikan ya. Atau bisa juga dari PC yang ada di ruang lab A ya, disambungkan salah satu terminal switch-nya itu ke terminal B, ke ruang B atau lab B gitu ya. Kemudian switch di B itu dikoneksikan ke ruangan B, kemudian salah satu terminal itu dikoneksikan ke ruang C, kemudian ruang C dikoneksikan ke beberapa terminal atau position di ruangannya itu ya, sehingga dari inilah terjadi sebuah connection extended star ya. Jadi tiga lab itu dikoneksikan dengan menggunakan dengan menggunakan switch yang khusus itu dikoneksikan ke switch lain, kemudian baru dibuat star di setiap labnya itu ya. Ini extended star. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, Ika Dua sih, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya teruskan ya. Jadi kalau ada pertanyaan ditanyakan saja langsung ya. Nah, ini standard. Kemudian ring, kalau ring gampang ya, dari ujung pangkal dari kabel itu dikoneksikan ke lainnya atau disambungkan sehingga terjadi sebuah connection yang tidak ada putusnya di antara PC-PC lain. Ini connection ring ini jarang kita temukan sekarang, jadi nggak dipakai. Ini topologi yang waktu lalu ya, topologi yang waktu lalu ada ya, sekarang sudah ada lagi. Topologi fisik ring yang seperti ini. Jadi sambungannya antara besi ke besi lain disambungkan dari pangkal ke besi lain, koneksi ke besi lain lagi, dan akhirnya besi yang terakhir itu dikoneksikan ke ujungnya itu dikoneksikan ke pangkal. Jadi hubungannya jadi tidak putus ya, jadi semacam ring ya. Nah, itu saja ada kelebihan dan kelemahan ya. Kemudahannya, keuntungannya ini mudah dalam desain kabel. Kemudian mudah untuk melakukan troubleshoot. Sebenarnya mudah-mudah gampang ya, atau gampang-gampang susah ya. Karena apa? Satu PC dalam kondisi disconnection, maka yang lain tidak akan bekerja ya. Karena apa? Unbalance impedance di dalam jaringan itu, sehingga disconnection antar PC ke lainnya terjadi. Ya. Nah, ini yang menjadi susah
ada cara melacaknya atau cara mencarinya. Kita menduga yang satu, ternyata tidak menduga yang dua, dan seterusnya. Kalau sambungnya 4, ya berarti keempat itu yang mungkin bermasalah ya. Tapi kalau sambungannya itu ada 10, 20, 30, dan seterusnya, ini kan lama. Kita nggak tahu di mana letak putusnya. Karena setiap putusnya kabel atau tidak terkoneksionnya satu PC dalam sambungan ring ini, maka menyebabkan sistem tidak terintegrasi atau tidak nyambung atau putus itu. Mesh yang sudah dibahas ini sekarang sebenarnya sudah ada nih koneksi mesh. Ini cara menghubungkannya, satu PC dikonekkan ke switch ini ya. Kemudian switch masing-masing terminal itu dikoneksikan ke PC lain. Sehingga kalau Anda perhatikan ini ada 6 kan? Ada 6 PC, maka satu PC terhubung dengan 5 PC lain. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini ada 6 PC. Maka terminal satu PC itu dikoneksikan ke jumlah PC min 1. Ya, kalau ini ada 6 PC, maka min 1, jadi satu PC konekkan ke 5 PC lainnya. Ini boros koneksi, ya. Boros kabel ya, jelas boros kabel, dia juga tinggi. Hanya keuntungannya satu, maka tidak akan khawatir kalau satu sambungan itu putus, tetap masih bisa bekerja itu ya. Misalnya antara PC yang atas dengan yang sebelah kanan itu putus, yaitu trouble itu ya, maka tidak berarti PC yang atas ini putus koneksinya dengan PC yang sebelah kanan ini, karena dia bisa melewati jalur yang lain. Misalnya dia melewati yang bawahnya kemudian ke atasnya nyambung kan, atau ke samping kirinya kemudian langsung koneksi ke PC yang di sebelah bawah kanannya itu. Jadi ini sambungan mesh itu bisa dikatakan tanda kutip ya, itu tidak ada kata kecuali tetap tersambung ya, karena putusnya satu kabel tidak akan berakibat tidak bisa terselenggaranya connection data antar dua PC yang saat itu sedang mengalami gangguan di salah satu sambungannya. Ini sama topologi mesh ya. Nah ini wireless ya. Kata kunci wireless ini harus menggunakan IP address ya, IP address yang harus dikonfigurasikan. Nah, nanti akan saya bahas IP address setelah ini ya, supaya nanti lebih pas. Connection ini sama halnya ketika PC satu ke lainnya itu kita sambungkan secara langsung ya. Ad hoc itu hanya hubungan antar. Coba yang menjadi masalah ya, tidak berarti kalau koneksinya 3 PC ini saling berinteraksi, enggak. Biasanya satu sebagai sumbernya connection terhadap yang lainnya. Jadi satu ini sebagai apa? Sebagai sentralnya connection ya, sedangkan yang lain itu nanti nyambung kemari. Ya. Jadi tidak ini nyambung kemari, ini nyambung kemari enggak. Salah satu nyambung ke mana itu ya. Misalnya ini sebagai sentralnya, maka ini ke sana atas ya. Maka ini bisa kemari dan ini bisa kemari. Ya, seperti itu. Jadi salah satu sebagai sentral. Salah logika ketika koneksian kemari itu kan menggunakan IP address yang sama, kelasnya ya, subnetnya sama, broadcast sama, kemudian network rootnya juga sama. Nah kalau sudah ketemu sama semuanya, maka satu PC yang di belakang ini bisa connect ke atas, yang ini bisa connect ke atas. Artinya kalau ini sudah, maka tentu saja antara kedua ini bisa saling berinteraksi. Jadi berinteraksinya tidak satu ke dua lainnya ya, tapi satu ke satu ini semuanya. Kemudian baru satu ini bisa berkonek ke dua yang lainnya. Kemudian kalau sudah, maka tentu saja yang dua ini bisa saling berinteraksi. Kalau sudah sama IP address-nya, kelasnya, subnet masknya, kemudian juga broadcast serta network root-nya sama. Ini topologi fisik wireless ya. Jadi maksudnya wireless itu ya kayak ini sebenarnya juga wireless nih ya. Artinya sambungan tanpa kabel. Ini juga sama ya, sambungan tanpa kabel. Kata kuncinya untuk sambungan sama kabel, maka satu sebagai terminal pemancar data dengan menggunakan anten ya. Yang lainnya juga sama ya. Cara menyambungkannya mereka juga menggunakan bantuan kabel. Jadi maksudnya menggunakan kabel, menggunakan
antena, ya menggunakan antena. Ini contohnya semacam kayak PC yang terintegrasi dengan menggunakan antena, ya antena. Ini antenanya yang diletakkan di device connection bridge. Ya. Ini topologi logik. Ini sama seperti tadi ya, star itu dari satu terminal sentral switch memberikan layanan traffic data pada beberapa PC lainnya. Kemudian ada lagi topologi yang lain di luar bus, ring, dan star ya. Ini gambarannya diumpamakan 4 buah PC dalam topologi logic token ring. Setiap kali sebuah node atau simbol dalam jaringan memberi data untuk simbol lain dan mempunyai token, maka node tersebut berkesempatan untuk mengirim data atau proses pengiriman ya seperti yang dibagikan pada gambar di layar ini. Ini bisa dimulai dari urutan 1 ya. Kemudian 2, dari 1 ke 2, 2 kembali ke 3, balik enter lagi ya. 4, 5. Jadi ya mirip connectionnya ini sebagai sentral ya. Jadi ini seperti switch. Semuanya terkoneksi ke PC, kemudian dari PC ke switch balik lagi ke PC yang yang mengirim datanya itu. Itu yang mirip seperti connection star. Ini koleksi secara logis. Biasa dinamakan topologi logik jaringan. Aturan setiap perangkat jaringan bisa saling berkomunikasi. Beberapa topologi yang berkaitan dengan logik ini, ya, misalnya internet, ini yang paling umum kita jumpai. Barangkali beberapa waktu lalu ada yang menanyakan tentang internet, ya. Ini ada dalam bahasan ini. Kemudian ada lagi FDDI, kemudian token ring dan ATM. Ini jenis-jenisnya, aturan-aturan berkaitan dengan koneksi jaringan. Nah, apa sih antara itu? Ya, aturan juga ya. Bagaimana cara 2 atau lebih komputer menggunakan satu media untuk saling bertukar informasi ataupun data. Jadi aturan. Jadi aturan internet, ada aturan FDDI dan sebagainya itu ya. FDDI itu berkaitan dengan paper ya. Jaringan menggunakan transmisi sinar. Kemudian sama halnya untuk bisa mengenal terminal mana, dari mana asalnya, kemana tujuannya ya, maka harus diberi alamat atau address. Address dalam aturan ini adalah protokol. Protokol yang dipakai awalnya menggunakan OSI. Itu OSI ya. OSI itu dikenal dengan 7 layer. Kemudian karena kekomplekan urutan dalam banyak lapis itu, maka ditemukan teknologi penyempurnaannya yaitu menggunakan TCP/IP yang semula menjadi 7 lapis menjadi 4 lapis, yang walaupun 4 lapis itu tidak lepas dari 7 lapis ya. Jadi 7 lapis dari OSI, Open Secure Interconnection, itu menjadikan disempurnakan menjadi aturan baru yaitu TCP/IP. Yang TCP/IP itu yang dipakai adalah TCP/IP versi 4 dan sekarang versi 6. Sedangkan versi 1, 2, 3 dalam tahap awal penyempurnaan yang sampai
dengan penyempurnaan di TCP versi 4 itu baru bisa dipakai. Nanti akan ditekankan di TCP/IP ya untuk connection-nya, aturannya. Nah, bagaimana sih cara untuk komputer itu bisa saling berhubungan atau berinteraksi atau bisa untuk saling melakukan pertukaran data? Yang pertama, di sekitar tahun 80-an, yaitu OSI yang merupakan badan ya atau organisasi yang mengurusi masalah jaringan, yaitu International Organization for Standardization, ISO ya, ISO. Kemudian di badan organisasi yang mengurusi masalah jaringan ini mengeluarkan standar-standar ya berkaitan dengan jaringan, maka OSI ini merupakan salah satu konsep dasar awal jaringan komputer, yaitu dengan 7-layer Open System Interconnection. Bagaimana sebuah PC untuk bisa saling melakukan pertukaran data dalam komunikasi data terjadi dalam sebuah jaringan ya. Di dalam model OSI ini membagi kompleksitas komunikasi data dari asal source dari lapis ke-7 6 5 4 3 2 1 ke destination 1, lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4, 5, 6, 7. Sehingga apa yang dikirimkan pada saat awal di lapis 7 diterima di lapis 7 pada tempat di mana data dikirim itu sama, tidak ada yang hilang atau rusak. Nah, model ini itu memberikan penjelasan bagaimana kedua komputer itu bisa saling berhubungan. Maka untuk melakukannya itu diimplementasikan dengan konsep TCP/IP yang merupakan yang dikeluarkan oleh Department of Defense yang membagi layer komunikasi menjadi 4 ya. Nanti akan saya terangkan lebih detail lagi ya. Ini yang tadi kita sedikit singgung, OSI yang awal kali ditemukannya connection atau aturan dalam jaringan 7-layer atau 7 lapis menjadi 4 lapis TCP/IP yang sekarang ini menjadi apa namanya sejarah connection-nya dalam jaringan menjadi 7 lapis menjadi 4 lapis. Meskipun awal connection awal model menggunakan OSI dan sekarang kita pakai TCP/IP, tidak berarti 4 lapis TCP/IP ini mengabaikan yang model lama. Untuk pembelajaran ya kita menggunakan model OSI ini. Tapi untuk implementasinya kita pakai model TCP/IP. Ya, jadi bentuknya lain. Jadi kalau Anda perhatikan dari kedua model ini, ketiga lapis yang pertama di OSI, Application Presentation, ini satu lapis di TCP/IP Application itu ya. Kemudian transport sama, network di dalam OSI, sedangkan TCP/IP namanya Internet Connection ya. Kemudian di OSI pada lapis data link physical, maka pada lapis di TCP/IP model itu bagian network access. Jadi equivalentnya. Namun Anda perhatikan bahwa tidak semua lapis yang ada di sisi kiri ini sama dengan yang di kanan ya. Kadang-kala kita temukan sebuah irisan ya, yang ada pada bagian kiri, sebagian ada di lapis yang satu terhadap yang lainnya. Gitu ya. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut untuk model OSI dan TCP/IP ini. Sampai sini ada pertanyaan untuk IK2C? Halo, IK2C? Halo, IK2C? Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada mungkin. Oh, belum ada ya. Oke, saya teruskan ya. Iya. Kalau ada nanti disampaikan saja dan Anda bisa baca pada file yang sudah saya kirimkan. Nah, ini sama seperti tadi ya. Kalau tadi dalam bentuk kotak, ini dalam bentuk teks tulisan. OSI TCP/IP. Nah, ini fungsi dari masing-masing layar di OSI ya. Application ini menangani informasi tentang format data untuk komunikasi pada jaringan. Itu bentuknya soft ya. Ini 1, 2, 3 atau application session presentation bentuknya soft. Di session, di layer session ini mengatur dialog dua komputer yang berkomunikasi dalam jaringan. Kemudian dalam presentation menangani informasi tentang format data untuk komunikasi pada jaringan. Ini teori seperti ini ya. Kalau nanti kita ke aplikasi,
bagian dari application, session, presentation, transport, network data link dan physical ini tidak begitu kelihatan jelas. Karena apa? Karena di dalam aplikasinya kita sudah fokus pada ini, pada nomor, pada angka ya, angka mana yang masuk ke dalam pelajaran A, B, C, dan D dan E barangkali seperti itu. Jadi tidak nampak, oh ini application, oh ini transaction, presentation itu tidak kelihatan, tidak nampak ini. Ini hanya istilah di dalam OSI ada 7 lapis yang masing-masing punya peran satu dan lain, saling berinteraksi, saling mensupport dan tidak bisa melompat-lompat ya. Jadi ada lapis di mana saat berada di application, data itu seperti apa gitu ya. Di session, presentation dan seterusnya itu berurut seperti itu dan dilalui step by step dan tidak ada yang ditinggalkan. Untuk PC transmit itu diawali dari application, session, presentation, transport, network, data link, dan physical. Ini di sisi PC transmit ya. Sedangkan pada PC di sisi receive atau si penerima, nanti urutannya dari physical, data link, network, transport, presentation, session, application. Jadi dibalik ya. Sekali lagi, urutan pada PC transmit itu dari lapis application, session, presentation, transport, network, data link, physical. Sedangkan fungsi urutan dari PC receive yang menerima data atau yang destination PC atau PC tujuan itu nanti urutannya dari physical, data link, network, transport, presentation, session, application. Jadi urutannya dibalik. Ya. Nah, tadi penjelasan tiap lapis dari OSI. Nah, sekarang penjelasan tiap lapis dari TCP/IP. Ini urutan yang bawah ya. Ini yang 76 atau 67 itu layer. Internet itu yang keempat. Ya, ini ke 76, ini 5, ini 4, ini 1, 2, 3 gitu ya. Layer network itu yang paling bawah kalau di bagian OSI tadi, yaitu di data physical dan data link itu ya. Ini berisikan layer physical dan data link seperti tadi ya, merupakan perangkat keras jaringan internet bekerja pada layer ini. Kemudian pada bagian berikutnya di layar internet protokol, yang paling penting IP memberikan fungsi pengalamatan dan fungsi routing pada jaringan dalam pengiriman data. Ini di lapis 67 ini 5 ya. Kemudian ini 4, ini 1, 2, 3. Kemudian pada layar transportation memberikan fungsi pengiriman data secara end-to-end ke sisi remote. Aplikasi yang beragam dapat melakukan komunikasi secara serentak atau simultan. Kemudian pada lapis layer application, di mana ini ada pada lapis 1, 2, 3 pada OSI, application, presentation, session ya. Kalau di dalam OSI itu application, session, presentation, application, presentation, session. Di dalam TCP/IP adalah layer aplikasi sebagai interface user berupa program aplikasi untuk berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Ini tabel Linux Network Troubleshooting. Ini beberapa gangguan-gangguan yang ada pada setiap lapis ya. Pada lapis layer ini gangguan yang terjadi ASP, ASPCI, MITUL, the message di data link ARP. Kemudian di network layer itu fconfig, root, ping, trace node, MTR, net config. Kemudian di transport, net start. Ini nanti yang paling sering kita temui ini ya, ping ini ya. Ping ini menguji apakah connection itu berjalan apa tidak. Nanti kita coba. Ya. Kemudian troubleshooting pada physical layer, LSPCI, ini untuk mengecek apakah interface jaringannya sudah pasang atau belum ya. Kemudian untuk MITUL, untuk melihat apakah linknya sudah ada atau belum. Kemudian di the message untuk mengecek
Ethernet card ada apa belum. DMSIS ini bisa dipakai untuk mengetahui semua hardware yang ada pada jaringan itu, yang ada pada PC untuk jaringan itu, informasinya apa saja, itu bisa dipakai untuk ngecek gitu ya. Nanti kalau kita masuk ke ini instruksi yang ada pada Linux ya. Nanti kita pakai untuk mengecek pada siap PC itu nanti apa saja yang sudah terintegrasi, atau ketika kita menginstall dia merekam semua data. Data yang sudah terekam itu nanti dimasukkan kemari di informasi ini. Nanti informasi berkaitan dengan memori, storage, kemudian RAM dan sebagainya itu ada di sini semuanya. Kemudian troubleshooting data link layer ARP untuk melihat alamat IC dari komputer yang terkoneksi secara langsung dengan kita. Kemudian troubleshooting network layer, ya. Ini langsung aja nanti kita praktekkan ya untuk yang transfer ini. Nah, ini langsung aja. Saya akan coba untuk menjelaskan tentang IP address ya. Jadi kalau sudah ada, saya terangkan langsung aja nih. IP address. Ini nanti bisa disimulasikan langsung nih. IP address ya. Pengamatan. Pengamatan ini penting sekali untuk pada jaringan. Jadi tidak ada hal yang tidak ada. Alamat itu sama halnya identitas ya. Kayak Anda tuh punya nama ya. Kemudian rumah tuh punya lokasi di mana desanya, kelurahannya, RT RW, kecamatan, kota, provinsi dan sebagainya. Tanpa address, alamat, maka tidak bisa saling mengenal ya, seperti itu. Nah, di dalam pengamatan ini nanti akan ada pengelompokan ya, pengelompokan. Sebentar ya, ini ada tamu, saya cancel sebentar. Saya baca, nanti kalau nggak paham bisa tanyakan, atau Anda bisa tanyakan yang tadi sudah saya terangkan, atau Anda bisa membaca yang ada di layar PC Anda, barangkali punya semacam pengalaman masa lalu ketika memberikan sebuah alamat, atau ada permasalahan di pengamatan itu ya. Ini saya sebentar. Kan ada jurnal pengajian, ada jurnal. Kalau kelihatan pengajian itu jurnalnya apa, kemudian iya. Ya. Terus ini Bu, menuliskan ada dua ya, tulis nama atau bukan. Kalau tulis nama itu kan nilainya 60% kan. Kalau yang kedua kan kalau penelitian sih itu 40% semuanya sama. Tapi kalau tulis jurnal itu 40% itu dibagi berapa orang gitu. Haki ada kok, ada. Hakinya kan ada tingkatannya, ada sederhana, haki apa. Ya, itu kan yang di kita itu kan semuanya hakinya ada pentingnya gitu. Jadi bukan lagi yang kayak temuan jadi kayak sekarang aja Bu, jangan sampai lewat 2 tahun kalau tidak salah ya. Kalau ke depan kan ini Bu, ke depan kan maksudnya digital, nanti ngurusnya mulai soft. Kalau ini malah BKJ ini sedang mempersiapkan sisternya semua Pak. Ternyata mana Pak? Enggak apa-apa, bisa tinggal. Itu saya belum dapat. Iya, buatan apa? Nanti menawi haji itu misal dibuat 4 orang, berarti semuanya sama nih Pak? Buatan kita di kasus. Saya cek lagi. Padahal sudah, karena jarak sih yang ada haji-hajinya. Biasanya untuk gabung ya?
Kadang itu saya lihat backgroundnya tuh background tapi hatinya hati teknik. Nggak nyambung atau nggak? Nah, ternyata kalau dilihat dari asal usulnya dari tingkat jadi ada saya kadang-kadang ya ngulur ini ngulur banget. Maksudnya hati kan kayak ya kalau itu hanya sekedar untuk ini nggak salah, tapi kalau nanti dipakai untuk yang lainnya kan nanti kalau misalnya ada yang tertarik untuk dipresentasi kan dia nggak jawab. Kasihan ya Mas, yang rencana sama. Undang kaitan dengan temuan tadi yang Anda sampaikan, terus undang sebagai pembicara, rambut dengan pembicaraan, memang kelucuannya. Indah Mawar nih. Perlu pakai apa sekarang banyak? Ada. Ya. Ini aja dikumpulkan sama sapapinya. Sapapinya soalnya dikirimkan melalui email. Jadi bisa bareng-bareng dia. Dia tidak mau menerima pakai ini karena khawatir kalau ada. Jadinya dikumpulkan bareng-bareng sama teman yang lain. Ini sudah. Ngapunten lagi kalau rangkep Pak. Plus soft copy ini. Menawi ini kini mangke dilampirkan betul. Itu dilampirkan ya. Berarti ini saking beda. Ini saking berproses. Yang tenang. Dilampirkan makanya dua-duanya. Jika sudah bisa. Ini dari sampel orang. Oh berarti sampel apa ya? Tanggal 1. Katanya ada informasi perusahaan ya, orang yang punya usaha ini ketika yang terpantau dengan materi kami bakal ada kuliah pakai daring dia langsung dibuat yang secara itu diyakinkan ada vaksin kemudian ya tervaksin dan bisa kalau itu yang kalau pakai itu jangan mana Bu? Mereka berdasarkan kalau kita takut ya kita takut ya bahwa kalau kita yakin
tanda tangan lain berarti. Kalau saya sih, kalau jadi dia, kalau saya sih, kalau tidak. Ya, kan sih kalau saya sih bisa dikurangi ya. Tapi Pak Aris kemarin saya undang kemarin itu ada maksud di Ya itu dia Pak nih. intinya gini kan selesainya itu cuti tapi di set terus sehingga dia masuk saat itu bersama kamu jadi satu orang yang sebenarnya itu dia cuti karena ada nilainya tapi jangan lupa dulu semua pakai semua kan makanya lolos ya aku biasa ya aku biasa ya sama saya lupa saya kemarin juga sama Pak Anu Orang ngerti di posisi orang di kelas ya aku 2A di kelasnya 2A itu ada satu anak yang masalah tapi saya belum tahu dia bagaimana namanya Muhammad Khairul B itu mungkin itu ya Hah? itu yang satu-satunya kesempatan ulang apa ya bayar itu masuk itu salam saya kan nyetak saja itu nilai bukan banyak status aktif kan aktif kan ada 3 pekerjaan bersama itu kan statuskan lulus atau cuti atau DO yang kedua memberi seri kelakuan baik atau tidak atau kurang satu lagi ada 3 aktif itu dia bisa melihat oh yang benar itu guys kan ditulis kalau semua kan akhirnya dia bisa lihat di aplikasi oh lulus ya harusnya itu dulu ya bayar karena itu satu oh itu loh dan KHS di cetak itu ada berarti kalau dia tidak lulus kan tidak sih Pak kan ada nilai-nilainya lulus nilainya ada nilainya satu nilainya dia harusnya cuti satu itu tak cek lagi ya dulu kalau memberikan status lulus ya kita saja ya udah sudah ini Pak Isdan ini ya halo Ika 2C masih mendengar suara saya Masih Pak. ya oke maaf ya ini ada tamu dari banyak dosen bentar. Ya. Distribusi ya, Pak? Distribusi ya? Ada lagi enggak? Dijago. Baik, saudara, pengertian dulu ya. IP address sama halnya dengan tanda pengenal. Kalau seseorang ya nama lah ya. Tapi kalau rumah berarti ya tempat tinggal, di mana lokasi RT RW. Kemudian kalau perumahan ya perumahan apa namanya. Kemudian ikutnya kelurahan apa, kecamatan apa. Kemudian di kota mana, provinsi apa dan sebagainya. Sehingga ketika ada saudara atau mungkin juga dari pihak luar mengirimkan surat, maka surat itu akan sampai di tempat di mana lokasinya itu berada. Dan satu lagi yang tidak boleh
kita abaikan adalah harus unik, artinya tidak boleh sama satu dengan lain, ya. Dan tentu saja untuk bisa saling berinteraksinya itu setelah diberikan IP address harus terkonek ke jaringan, sehingga ketika dikirim data akan sampai ke tempat di mana alamat itu berada. Kemudian IP address ini bersifat unik, artinya tidak ada satupun dalam satu jaringan yang sama, ya. Kalau sama ini konflik gitu, ya. Nah, ini satu hal tentang pengertian tentang IP address. Nah, formatnya saat sekarang menggunakan versi 4. Pengertian yang dimaksud sebagai address IP versi 4 ini adalah dibuat dalam bilangan biner sebanyak 32. Jadi ada 32 bilangan biner yang berjajar, ya. Nah, karena panjangnya bit sebanyak 32 itu dibuatlah 4 kelompok atau dibagi dengan 4 oktet. Itu artinya tiap oktet ada 8. Tiap oktet ada 8 bit. Berarti nanti ada 8 itu, ya. Nah, penulisannya itu dalam bentuk biner oktet 0101, ya. Jadi nilai IP address yang paling kecil lah 0 semuanya sebanyak 32 bit itu, ya. Paling besar lah 1 semuanya atau 255, 25, 25, 255. Maksudnya 255 itu dibuat dari sebanyak oktet 8 bit itu ditulis 0 semuanya untuk yang paling kecil, kemudian 1 semuanya untuk yang paling besar, bilangan oktetnya itu, ya. Bilangan binernya itu atau bitnya itu. Kemudian dalam pengamatan itu nanti akan ada 2 kelompok, yaitu alamat jaringan atau network ID atau identitas jaringan, dan satu lagi alamat host atau alamat PC-nya itu. Ya, jadi itu. Ini format IP address, ya. Kemudian bentuknya seperti ini. Contohnya nih, ya. Jadi yang tadi dimaksud 32 bit itu dari sebelah kiri ke sebelah kanan itu jumlahnya 32 bit atau setiap bitnya ini, setiap kelompoknya ini ada 8. Yang pertama, kedua 8, ketiga 8, keempat juga 8. Angka-angka bitnya ini adalah terdiri dari 0 dan 1 untuk tiap posisinya ini. Nah, ekivalensinya seperti yang terlihat di layar ini, kalau kita buat angka 1106 kali, ya, maka ekivalensinya dengan 192. Nanti bagaimana bisa betul 1 nanti saya pasti tahu, ya. Kemudian 1010 1000 168, kalau 0 semuanya berarti 0, kalau 0010103 kali lah 40, ya. Nah, yang tadi dinamakan sebagai alamat jaringan itu seperti ini. Kalau ini ada 4 kelompok, maka 3 kelompok ini sebagai alamat jaringan dan 1 kelompok adalah alamat host. Bisa juga nanti 1 kelompok ini sebagai alamat jaringan, 3 kelompok alamat host. Atau bisa juga 2 kelompok ini sebagai alamat jaringan, ya betul. Kemudian 2 kelompok ini sebagai alamat host. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini tergantung pada kelas-kelasnya, ya. Ini mendahului saja dulu, ya. Kalau dikatakan dengan 1 kelompok yang pertama ini sebagai alamat jaringan, sedangkan 3 kelompok lainnya ini sebagai alamat host, maka ini kategori kelas jaringan A, ya. Kemudian kalau 2 kelompok yang pertama ini 1 dan 2, ya, sebagai alamat jaringan, sedangkan 2 kelompok lainnya alamat host, maka ini sebagai kelompok jaringan kelas B, gitu, ya. Nah, kalau yang seperti ini, 3 kelompok yang pertama ini 1, 2, 3 ini sebagai alamat jaringan, sedangkan 1 kelompok yang paling kanan ini alamat host, maka ini masuk kategori kelas jaringan C, ya. Itu nanti akan dijelaskan di belakang lagi. Sampai sini ada pertanyaan? IK2C? Halo? Pak, Ya. izin bertanya, Pak. Ya, Kan, silakan. Ya. kan IP V4, artinya versi 4. Ya. Tapi ini cek di komputer saya ada IP V6. Ya.
Itu apa ya Pak bedanya Pak? Kalau boleh Bedanya tahu. ini, versi 4 itu yang saat sekarang kita pakai, sedangkan versi 6 itu nantinya yang akan dipakai. Namun demikian sekarang sudah juga ada yang menggunakan versi 6 ya. Kalau versi 6 itu dibuat dengan 128 bit. Jadi berapa kalinya nih? 4 kalinya ini ya. Kalau ini kan 32 bit. Nah, kalau yang versi 6 itu 128 bit. Jadi versi 4 yang saat sekarang kita pakai ini, kemudian nantinya kelak itu akan menggunakan versi 6. Ya, jadi sementara ini belajar versi 4. Maaf. Halo, ada pertanyaan lain? Halo? Ika 2C, ada pertanyaan lain? Halo? Ika 2C, ada pertanyaan lain? Halo, Ika 2C, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Baik, saya teruskan. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Ini contoh penulisan format IP address. Kebetulan yang dipakai contoh adalah kelas C. Nah, yang dipakai kelas C ya. Ya, oke. Baik, ini contoh pengalamatan yang di set pada sebuah PC dalam jaringan. Topologi apa nih? Halo? Halo? Topologi apa nih? Bes, Pak. Bus ya, oke ya. Ini topologi bus. Ini pengalamatannya seperti ini yang Anda perlihatkan. Kalau yang pertama 192.168.02, 192.168.03, 192.168.04, 192.168.05. Ya, ini kelompok yang pertama ya. Kemudian pengalamatan yang ditulis dalam warna hitam inilah IP address. Ya, IP address. Sedangkan yang ditulis dalam warna merah ini pengalamatan root, network root ya, root atau nomor nomor rujukan dalam pengalamatan itu, atau nomor yang paling kecil di kelompok ini, di kelompok yang ditulis dengan warna hitam. Ya, ini adalah nomor yang paling kecil. Nomor yang paling kecil itu dimulai dari 0, kemudian yang paling besar di belakang itu 255 sebagai broadcast-nya. Ini kalau kita menggunakan default kelas C ya. Ya, ini contoh aja sementara, diterima dulu, nanti lebih detailnya diterangkan sambil jalan ya. Nah, kemudian ini ada lagi kelompok yang lain, yaitu dengan 192.1.2, 192.68, 1.3 dan seterusnya. Kemudian kalau ditulis dengan kelompok seperti yang ditulis warna hitam ini, maka network root-nya 192.168.10. Yang di atas itu 192.8.0.0 ya. Ini Anda perhatikan di nomor yang paling belakang selalu 0 itu adalah nomor kecil di setiap kelompok pengalamatan jaringan. Kemudian dikoneksikan seperti yang ada di layar, seperti yang di layar ini ya. Nah, jadi inilah pembagian kelompok dua jaringan. Satu menggunakan network root 192.8.0.0 dan satu lagi 192.168.10. Nah, untuk bisa saling berinteraksinya dengan yang lain, maka kalau kita pakai router ini nanti bisa saling berinteraksi, karena di router ini sudah ada manajemen traffic yang mengatur IP address yang berbeda-beda kelas jaringannya. Tapi kalau di sini nanti pakainya switch ya, maka switch ini nggak bisa melakukan routing yang berbeda ID network-nya ya. Kalau di atas ini pakai ID network 192.8.0, setelahnya di bawah ini pakai network ID-nya 192.8.1. Nah, karena beda network-nya ini, kalau kita pasang switch sebagai device connection ya, maka hanya bisa berinteraksi di kelompoknya masing-masing ya. Jadi yang atas ini bisa berinteraksinya di kelompok yang atas, yang bawah bisa berinteraksi di kelompok yang bawah, tapi tidak bisa saling berinteraksi antara bawah dan atas. Sampai di sini paham? Halo? Halo, Ika 2C? Paham, Pak. Paham ya? Nanti kita bisa buktikan ujinya
bisa pakai ini, pakai simulasi, pakai tracer bisa ya. Atau juga bisa menggunakan media-media lain. Tapi untuk yang simulasi ini memang mudahnya kita pakai produknya Cisco ya, pakai tracer itu. Jadi kita bangun empat PC dalam satu kelompok dengan network ID 192.180 sedangkan 192.181 ya. Itu. Kemudian gambar berikut, nah ini sudah masuk ke dalam pengelompokan klasifikasi IP address kelas A, kemudian nanti kelas B dan kelas C. Tadi sudah disinggung pengelompokan untuk jaringan kelas A. Di kelompok jaringan kelas A ini ya, itu nanti akan memiliki ring atau rentang angka di warna yang krem ini ya, di blok yang warna krem ini berarti satu blok 8 digit atau satu oktet yang sebelah kiri ya, itu angkanya nanti antara 0 sampai dengan 127 ya, 0 sampai 127. Tapi ingat, angka 0 yang pertama dan 127 yang terakhir ini nggak digunakan ya. Nomor ini nggak valid untuk IP address ya. Coba kita simulasikan ya, mungkin bisa Anda lihat di layar Anda. Ini gampang simulasinya, pakai ini aja. Nah, ini ya, pakai di bagian bawah itu ada network, itu Anda klik di open network and internet setting itu ya, Anda klik ini ya. Nah, setelah itu muncul tampilan di layar ya. Bentar ini nanti pakai ini aja, pakai salah satu terminal aja ya. Ini settingannya 100. Pakai Windows saja ya, ini pakai Windows. Kliknya, nah. Di bagian bawah itu ada network, ini pakai network, open network and internet setting. Dia bisa pakai WiFi atau ini saya pakai WiFi aja ya. Sorry. Sorry. Ini kok muter-muter nih. Nah, ini. Ini kebetulan saya pakainya kabel, makanya yang saya TOT yang WiFi ya, supaya nanti tidak trouble nih. Manager. Dial up. Network. Statusnya, kemudian sync adapter ini saya klik ya. Halo IK2C masih ikuti ya? Halo IK2C? Ya. Ini saya otak-otaknya pakai WiFi aja karena yang kawat ini saya pakai, tapi nanti Anda kalau di praktek di lab menggunakan kabel nanti ya dicek yang diklik yang ini ya, yang Ethernet ini. Jadi saya pakai ini aja, WiFi. Ini saya klik ya, sorry. Ini klik kanan, kemudian properties ya. Properties. Kemudian nanti akan muncul settingan IP address-nya di versi 4. Kalau tadi teman-teman ada yang menaikkan di versi 6 itu di bawahnya ya. Jadi ini di versi 4, yang versi 6 di bawahnya. Nah, ini versi 6-nya di sini. Ini kita pakai yang versi 4 dulu. Kemudian diklik properties, setelah disorot internet protokol net version ya, version 4 TCP/IP, klik properties. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian use the following IP address kita klik. Nah, kemudian ini kita isi. Misalnya kita isi yang 0 ya tadi ya. 0
Nah, coba Anda perhatikan, itu akan muncul not tidak valid untuk diinputkan. Silakan menggunakan angka spesifik di antara 0 dan 223. Ya, jadi angka 0 tidak digunakan karena angka 0 tidak valid. Kemudian satu lagi 127. Ya, ini juga sama, tidak boleh digunakan. Mengapa? Karena angka 127 itu tidak valid, digunakan sebagai reserve untuk pengamatan loopback untuk internal. Ya, jadi ranknya 0 sampai 127, tapi digunakannya nomor 1 sampai 126 saja. Paham ya? Halo, jika 1C, jika 2C, paham? Halo, jika Paham, Pak. 2C, paham ya? Jadi penulisan angka untuk alamat kelas jaringan A, ranknya 0 sampai dengan 127. Tapi yang digunakan nanti adalah 1 sampai dengan 126. 0 dan angka 127 tidak dipakai. Ya, seperti itu. Nah, saya tanya ya, untuk penulisannya ini kan di kotak tadi yang kita isikan itu sudah dalam bentuk equivalency dalam bentuk desimal. Sebenarnya pengamatan yang asli itu tidak dalam bentuk desimal, tapi dalam bentuk biner, ya, seperti yang tadi di pengantar tadi itu ya. Jadi angkanya itu dalam bentuk biner ini. Nah, ini ya, bentuknya itu biner. Jadi binernya itu satu kelompok oktet ini 8 bit, yaitu 0 semuanya paling kecil dan paling besar 1 semuanya. Nah, kalau cara menghitungnya bagaimana? Coba Anda perhatikan di sini ya. Saya tak kliknya di sini. Ya. Nah, ini ya. Angkanya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini fontnya saya besarkan dikit. Biar kelihatan. Ini Anda masih bisa lihat ya. Halo? Ya, bisa lihat ya. Masih bisa lihat ya? Ya? Bisa, Pak. Ya, oke. Oke ya. Jadi makna dari angka octet 8 bit, blok pertama 8, blok kedua 8, dan seterusnya itu maknanya nih, saya tulis di sini. Ini biar agak jelas. Ini yang pertama, A saya. Angka B, C, nah ini ya. Nah, oke. Jadi kalau di kelompok kelas A, kelas jaringan A ini angkanya 0 sampai dengan 127. Tapi yang nggak dipakai 0 dan 127 tidak digunakan ya. Paham ya? Jadi kelas jaringan A itu nomornya yang ini ya. Yang ini 1 sampai dengan 127, tapi yang dipakai, yang tidak dipakai 0 sampai dengan 127, dan 127 nggak dipakai. Sedangkan yang dipakai ini, yang dipakai 1 sampai dengan 126. Halo, Ika 2C paham? Halo, Ika 2C paham ya? Halo, Ika 2C paham? Halo, Ika 2C. Oh, paham ya, oke. Saya teruskan ya. Nah, kalau
kita membuat angka yang dipakai adalah 1 sampai 126 ini 126 ini ya yang dipakai, maka misalnya kita membuat angka itu 10 ya, kemudian ini misalnya ini berapa nih 100 ya, kemudian ini 25 itu ya, kemudian ini berapa nih misalnya 60 ya 60, maka angka yang sebenarnya kita tulis itu ini ya. Jadi bilangan biner yang pertama itu ini ya, bilangan biner pertama itu sebenarnya nilainya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Menuliskannya 2 pangkat 0, artinya kalau 0 7 kali 1 itu nilai 1 ya. Kemudian yang kedua ini 2 pangkat 1. 2. Sehingga kalau dituliskan itu nanti menjadi apa kalau 1 semuanya? Kalau 1 semuanya maka nilainya 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 ya, tambah 64 tambah 128. Itu kalau angka semuanya ditulis angka 1 semuanya ya. Nah, kalau angkanya 10, caranya itu gimana? Angkanya 10. Angka 10 itu berarti 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 1 ya, betul ya? Halo? Halo? IK2C? Betul, Pak. Ya, berarti 0 ya gini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, kurang 1 nah ini ya. Kalau angkanya 10, kalau angkanya 10 itu kan 8 tambah 2 ya. Berarti ini 2-nya kalau 1 di sini, 2-nya, 8-nya tulis di sini. Nah, gini. Jadi 10 ini adalah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 3. Itu ya. Di 10. Jadi angka binernya adalah 0 4 kali 1 0 1 0 itu 10. Nah, kalau 100 bagaimana? 100 itu angkanya 64 ditambah 32. Berapa? 64 tambah 32? 94 ya. Halo? Halo, halo? Kita tulis dulu ya. Nih, saya tulis dulu banyaknya biner sebanyak ini. Ya. 100 itu kalau diurai 64, kalau kita pakai 18 enggak mungkin ya. 64 itu mana? Ini ya. Ini 64 ditambah 32. 32 itu di sini. Ya, 32. Jadi 64 tambah 32 berapa? 96. Ya. Tambah 4. Nah, ini. Jadi ini ya 100. Itu ya. Kalau 25. 25 itu berarti 16 ditambah 8 ditambah 1. Betul ya? Betul ya? Halo? 16 itu di mana? 16 itu 2 pangkat berapa? 4, Pak. 4 ya. 0 1 2 3 4. Nah, 1 16 ditambah 8 ya. 2 pangkat 0 1 2 16 ditambah 8 betul. 16 tambah 8 24 ya betul ya, tambah 1. Ini ya. 0 1 2 3 4. 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 0. Jadi ini 2 5. Sedangkan 60 itu berarti 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah berapa? 60 32 tambah 16 tambah 8 berapa tuh? 48 tambah 8 56 tambah 4 ya. Berarti ini ya. 1
2, 3, 4. Ini 60. Jadi sebenarnya 100.10, 100.25, 60 itu hasilnya dari ini, dari biner. Yang pertama ini 10, ya, yaitu 034 kali 1, 010. Kemudian 100 ini adalah 011 00 100. Kemudian 25 inilah 000 11 001. Sedangkan 60 ini adalah 0111 000. Nah, inilah kelompok network ID yang saya kasih warna biru. Blok yang pertama itu, sedangkan sisanya ini adalah ID hostnya, gitu. Nah, ini akan saling berinteraksi nanti, ya. Nah, IP address dengan kelas jaringan A, berarti blok ini sebagai ID network, ya. Sedangkan sisanya BCD-nya sebagai ID host, maka otomatis subnet masknya nantinya akan dituliskan pada settingan di bawahnya itu kan, setelah IP address kan di bawahnya subnet mask ya, itu sama dengan 255. Ini yang menunjukkan kelas A-nya itu ya. Kemudian ini 0, ya, ini 0, nah sebenarnya nanti 0. Nah ini subnet mask otomatis ya. Baik, kalau kelas A maka subnet masknya itu nanti akan dituliskan 255 000. Kalau kelas B 255 25 00, kelas C 255 25 25 0. Itu ya sama dengan sini. Jadi tadi saya berikan di sini ya. Ini saya demokan sekaligus, nanti bisa diperhatikan ketika nanti Anda di kampus. Nah, nah ini ya. Ini saya ajarkan yang kelas A dulu ya, nanti untuk yang kelas B itu nanti di kampus saja kalau minggu depan kita ketemu. Ini TCP IP versi 4. Klik, ya. Coba Anda perhatikan di sini. Ya ini ya. Jadi kalau saya tuliskan ini 1 ya. Tadi berapa nih? 10 ya. Ini 10. Tadi 100. Terus tadi 25 ya. Ini berapa nih? 60 ya. 60. Ini otomatis di subnet masknya ini adalah 255 000 itu diklik ke sini. Nah, ini sudah. Begini. Ini otomatis ya. Jadi untuk ini menunjukkan bahwa 10 ini sebagai network ID betulnya, ID network, sedangkan sisanya inilah ID host. Jadi Anda lihat saja di bagian subnet masknya ini kalau muncul di bawah 255 00 maka ini menunjukkan kelas A. Kalau kelas B nanti ini 255 25 00, kalau kelasnya ini 255 25 255 0 itu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, 3 2 C. Tidak ada ya? Halo, Ika 2C. Halo, Ika 2C, ada pertanyaan? Mungkin belum ada, Pak. Ada ya. Nah, itu pengantar dulu untuk apa namanya? Kelas jaringan. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan saya ajarkan di lab minggu depan ya. Sekali nanti kita bisa praktekkan untuk apa? Untuk koneksinya ya, untuk koneksinya. Silakan kalau ada pertanyaan Anda bisa sampaikan untuk mana yang belum paham. Kemudian ini absensinya nih saya kirim dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Nah, ya silakan ya. Bisa diisi data-datanya di chattingnya itu. Yang tadi saya tuliskan itu kan depannya angka 10 ya. Saya garis bawahi angka 10 di depan ini ya. Itu nanti dipakainya untuk jaringan lokal area network ya. Di jaringan lokal network. Nah, untuk jaringan publiknya di jaringan lokal network pada bagian private ya. Sedangkan untuk jaringan kelas jaringan yang ini
yang publik nanti angka 10 ini nggak dipakai. Jadi pada jaringan kan ada dua jaringan dengan kelas private dan publik. Kalau ini masuk dalam kategori jaringan private yang hanya dipakai untuk jaringan lokal network, artinya di keperluan di internal. Kalau di publik itu artinya dipakai secara umum ke jaringan global, maka angka 10 ini nggak digunakan. Jadi yang nanti digunakan ringnya adalah untuk kelas A ya, 1 sampai dengan 9, 11 sampai 126. Jadi 10 ini nggak dipakai. Baik, silakan kalau ada pertanyaan untuk IK2C. Kami tunggu. Ada pertanyaan? Pak izin Halo, bertanya. IK2C. Ya, silakan. Berarti kalau untuk mengetahui itu IP-nya kelas A, B atau C itu cuma lihat subnet masnya aja ya, Pak? Bisa dari situ. Nah, itu tergantung nih kalau ada ya sederhana ini seperti itu. Sederhana ini ya. Tapi kalau nanti ada pengaturan IP address menggunakan supernetting atau subnetting. Nah, itu nanti akan kita pelajari atau kita berikan pada pertemuan berikutnya ya. Secara sederhana seperti itu. Jadi kalau kita melihat karena gini, nanti ada juga kelas jaringan itu kelas jaringan masuk kategori kelas jaringan A ya. Nomornya itu A. Tapi subnetnya nanti dia pakai B atau C, itu bisa seperti itu. Itu tujuannya untuk mendapatkan sebuah teknik ya dari kelas jaringan dalam host yang banyak, kemudian diambil yang sebagian saja, jadi tidak semuanya. Itu yang di subnetting ya, di subnetting. Di subnetting itu kita menggunakan sebagian dari ring yang kita dapatkan. Contohnya di kelas itu kan IP address yang kita bisa pakai itu kan ring 1, nomor 1 dengan 254 ya, atau 254 host. Tapi kalau kita butuhnya cuma 25 host, maka tidak perlu kita ambil semuanya. Harus diambilkan sebagian. Misalnya kalau kita hanya butuhnya 25 host, maka kita cukup ambil yang 32 host saja. Berarti hanya sebagian, yang lainnya nggak dipakai. Nah, dengan demikian, maka hanya kelompok yang 25 itu yang bisa saling berinteraksi, sedangkan kelompok lain tidak bisa. Ya, seperti itu. Jadi, ada juga yang kalau kita lihat di kelas itu kan maksimal kan 256-2 ya, atau 254 ya, jumlah hostnya itu. Tapi kalau kita punya lab dengan 500 PC, kalau kita menggunakan satu kelompok jaringan kelas C tidak cukup. Kalau pakai B terlalu besar menjadi kelas A. Maka kita harus menggunakan teknik supernetting. Supernetting itu kita menggunakan 2 ID network tapi jadi satu. Nantinya seperti itu. Sehingga yang seharusnya itu hanya bisa berinteraksi 254, kita bisa expand menjadi 500. Ya, itu nanti teknik pada bahasan IP address yang membahas berkaitan dengan supernetting. Ya, jadi nanti ada yang IP address-nya itu masuk kategorinya kelas A, tapi subnetnya nanti kelas B atau kelas C, atau sebaliknya kelasnya itu kelas jaringannya itu kelas C atau kelas B, tapi subnetnya pakai kelas A, itu juga bisa seperti itu. Nah, nanti tinggal tag saja, tag kita pakai apa? Pakai teknik normal ya, kalau normal atau sederhana. Kalau kelas A subnet masnya 255 pada A, B, C, D-nya adalah 0 semuanya. Kemudian untuk yang kelas B, 2A dan B 255, C dan D-nya 0 semuanya, itu subnettingnya. Untuk yang kelas C, kelompok A, B, C itu 255, D-nya itu 0. Ya, itu default untuk subnet dalam kelas jaringan sederhana. Kalau nanti DSPAN menggunakan teknik supernetting, subnetting nanti beda lagi ya. Saya kira itu jawabannya Mas ya. Nanti akan kita jelaskan pada bahasan berikutnya untuk pengelompokan kelas jaringan A, B, C, dan D. Nanti kita sekaligus untuk bisa mempraktekkan. Baik, sudah menjawab? Siap, terima kasih. Mas? Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, kembali. Baik, sudah untuk saat ini cukup ya, karena sudah lewat waktunya untuk tatap muka daring ini. Dan kemudian ingat minggu depan praktikum ya, itu yang masuk ke offline, sedangkan teorinya kita masih pakai online ya. Tapi nanti kita lihat sikon saja. Kalau di saat offline di praktikum itu aman, tidak ada kasus, tidak ada masalah, nanti teori saya tarik juga ke offline juga ya, seperti itu. Mudah-mudahan dalam
waktu dekat kita sudah bisa normal dalam PPM untuk semua mata kuliah diajarkan di kampus ya. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Maria.